Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita menyangka bahwa syariat lebih nyata, lebih wujud daripada ma'rifat. Selama ini kita menyangka bahwa manusia lebih wujud daripada Allah sebagai penciptanya. Mari kita buktikan kesalahan sangka kita selama ini bahwa syariat itu lebih wujud daripada makrifat. Mari kita buktikan. Coba kita pandangi area di sekitar kita. Ada tembok, ada gunung, ada tumbuhan, ada jalan, ada lautan, ada manusia, ada hayawan, dan sebagainya. Seluruhnya itu adalah syariat nyata, yakni ada rupa bentuknya. Semua yang kita lihat itu adalah nyatanya syariat. Akan tetapi syariat tanpa torekoh, maka syariat itu tak ada. Adanya seluruh syariat yang kita wujudkan karena adanya torekoh. Apa torekoh itu? Torekoh itu adalah sifat penglihatan pada mata, yakni jalan untuk mewujudkan segala syariat-syariat yang ada di depan kita. Maka dari itu munculnya, wujudnya, lahirnya seluruh syariat yang kita pandang karena ada wujudnya torekoh, yakni sifat penglihatan pada mata. Seumpama sifat penglihatan pada mata kita ini tidak ada, contoh kita saat tertidur nyenyak. Ketika kita tertidur, kita tak akan bisa menyaksikan, mewujudkan syariat-syariat yang ada di antara kita, di area kita berada ketika kita tertidur. Karena torekonya tak ada, karena torekonya terpejam. Ketika kita bangun, maka torekohnya wujud lagi, sifat penglihatannya wujud lagi, maka nampaklah segala apa yang kita syariatkan di area kita berada. Itulah makna toreko. Lanjut kepada hakikatnya. Apa makna hakikat yang ada di dalam diri ini? Hakikatnya adalah mata dan badan ini beserta seluruh anggota indranya. Tanpa adanya hakikat, tanpa adanya badan dan mata ini, tanpa terlahirnya badan kita ini, apakah torekoh itu ada? Apakah sifat penglihatan pada mata ada? Wong matanya saja tidak ada, wong badannya saja tidak ada. Dan apakah ada syariat-syariat itu buat kita? Wong diri kita saja tidak ada. Nah, adanya seluruh toreko, adanya seluruh syariat yang kita wujudkan, yang kita adakan karena adanya hakikat, yakni karena adanya diri manusia kita, sehingga kita bisa mewujudkan toreko dan syariat yang ada di sekitar kita. Jadi makna hakikat yang ada di dalam diri itu yakni lahirnya, adanya, wujudnya badan kita dan mata indera kita ini. Kemudian kita lanjutkan kepada ma'rifatnya. Siapa ma'rifat itu? Siapakah ma'rifatullah itu? Ma'rifatullah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Yakni makrifat itu adalah sang pencipta badan, sang pencipta penglihatan,
dan Sang Pencipta apa-apa yang kita lihat. Maka tanpa wujud nyatanya Allah, yakni hidup yang laisa kamitslihi syai'un itu, maka hakikat atau badan ini takkan ada. Tanpa ma'rifat, tanpa hidup, maka sifat penglihatan pada mata pun tak ada. Tanpa ma'rifat, tanpa hidup, maka segala sesuatu syariat yang ada di sekitar kita takkan kita bisa wujudkan. Berarti yang paling wujud itu syariat atau ma'rifat. Jadi yang paling wujud itu segala sesuatu ataukah pencipta segala sesuatu itu sendiri. Jadi adanya segala sesuatu berkiblat, berpulang kembali kepada ma'rifatullah, yakni hayatullah. Karena tanpa hidup maka segala sesuatu itu tak ada. Dengan hiduplah maka segala sesuatu itu wujud. Akan tetapi hati kita selama ini hanya memandang kepada syariatnya. Hati kita selama ini hanya memandang kepada wujud ciptaannya. Selama ini kita luput memandang wujud siapa yang menciptakan segala sesuatu ini. Selama ini kita luput memandang wujud hidup yang menciptakan torekoh penglihatan mata ini. Selama ini kita luput memandang wujudnya hayatullah yang menciptakan hakikat badan-badan dan mata ini. Maka pandanglah hidup, maka saksikanlah hidup, maka kita akan selalu menyaksikan hidup di dalam seluruh pergerakan badan ini, di dalam seluruh penglihatan dan pendengar mata ini, dalam seluruh syariat-syariat yang wujud di luar diri kita. Jadi cengkraman pandangan kita jangan melekat kepada syariat-syariat yang ada di luar diri kita. Maka lepaskanlah pandangan-pandangan kepada syariat-syariat yang kita pandang. Lepaskan kembali, pulanglah kepada Allah. Pulanglah kepada hayatullah. Karena Allah lah, karena hiduplah apa-apa dan siapa-siapa yang ada di luar diri itu tercipta. Jadi kita sudah tidak memandang manusianya. Jadi kita tidak memandang wujud makhluknya. Akan tetapi kita selalu menyaksikan siapakah yang mewujudkan semua itu. Tanpa hidup, tanpa Allah, kita tidak ada di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.